Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sampai kemana? Halaman 16. Oh, masih 15. 16. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil arkani walil irsi arkanun wa syurutun wa asbabun wa mawani'un. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang hak-hak yang berkaitan dengan tirkah, berarti muqaddimah sudah selesai. Oh, belum, masih ada di dalam muqaddimah, masih di dalam kata pengantar. Baik. Walil irsi, bagi warisan itu walil irsi yaitu bagi warisan itu arkanun, adapun rukun-rukun, walil irsi dan bagi warisan itu arkanun, adapun rukun-rukun, wa syurutun dan syarat-syarat, wa asbabun dan sebab-sebab, wa mawani'un dan penghalang, wa mawani'un dan penghalang. Makanya kursinya jangan jauh-jauh, nggak kedengaran. Ini kursinya apa, meja gurunya sama muridnya jauh. Arkanun, jadi bagi warisan itu ada rukun-rukun. Rukun-rukun bagi warisan ada syarat-syaratnya, ada sebab-sebabnya, sebab-sebab dia memperoleh warisan ada, syarat-syarat dia memperoleh warisan ada, rukun-rukun menerima warisan ada, dan juga ada penghalang bagi warisan. Ayo kita mulai yang pertama. Arkanul irsi salah satun. Rukun-rukun warisan itu ada 3. Apa saja yang 3? Warisun, yang pertama warisan, pewaris. Warisun yang pertama pewaris, rukunnya itu harus ada pewaris. Kalau tidak ada pewaris, ya nggak bisa nerima warisan. Siapa yang mau ngasih harta? Makanya harus ada pewaris. Namanya warisun, pewaris. Yang nomor 2, wa muwarrisun, dan penerima waris atau ahli waris.
Yang ketiga wa haqqun maurusun, dan hak-hak yang diwariskan. Harus ada hartanya, hak-hak yang diwariskan. Jadi rukun-rukun warisan itu ada 3. Harus ada warisun. Siapa warisun? Pewaris. Yang kedua muwarrisun. Sumpamanya ada Fatimah. Ada namanya Fatimah di sini? Enggak ada ya? Fatimah punya ayah namanya Abdullah. Abdullah ini wafat. Abdullah ini pewaris, warisun apa muwarrisun? Pewaris. Fatimah pewaris waris apa bahasa Arabnya? Terus meninggalkan sapi, 1 ekor sapi umur 2 tahun. Harta ya? Apa istilah di sini? Hakun, hak yang diwariskan. Hakun maurusun. Baik. Jadi ada 3 ya syarat-syaratnya. Ada warisun. Hak apa rukun-rukunnya? Kalau rukunnya salah satunya nggak ada, ya nggak bisa. Nggak ada yang mewariskan, atau nggak ada harta yang diwariskan, atau penerima warisnya nggak ada, nggak bisa jalan. Terus harus ada 3-tiganya. Terus kemudian syurutul irsi, adapun syarat-syarat warisan salah satunya yaitu 3. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat itu ada di luar ibadah, syarat wudu, syarat sholat, ada di luar ibadah, ada di luar pekerjaannya, itu adalah syarat. Tapi kalau rukun ada di dalam pekerjaannya. Ini bedanya syarat dan rukun. Kalau syarat apa? Sesuatu yang harus ada. Kalau syarat itu sesuatu yang harus ada dan ada di luar pekerjaannya, atau ada di luar ibadah. Itu syarat. Kalau rukun harus ada dan ada di dalam pekerjaannya atau di dalam ibadahnya. Contoh, kalau syaratnya sholat harus suci dari 2 hadas. Sucinya ketika sholat atau sebelum sholat? Sebelum sholat, makanya dia disyarat. Kalau rukun sholat ketika takbiratul ihram, ketika surah baca Fatihah, Fatihah itu juga rukun. Rukunnya dibaca sebelum sholat apa ketika sholat? Nah, karena itu ketika sholat maka disebut dengan rukun. Jadi kalian harus tahu bedanya rukun dan syarat. Kalau syarat ada di luar pekerjaan yang harus ada dan di luar pekerjaan atau di luar ibadah. Seperti kalau syarat seperti apa? Hadas, harus bersih dari hadas, harus suci dari hadas, harus nutupin aurat. Nutupin aurat itu ketika sholat apa sebelum sholat? Ya sebelum sholat harus sudah nutupin.
Menghadap kiblat itu ketika sholat atau sebelum sholat? Hah? Ya sebelum sholat harus ngadep. Karena sholat itu ketika takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram sudah ngadep. Berarti kan belum masuk sholat. Makanya itu disebut dengan syarat. Ayo. Apa syaratnya? Kalau tadi itu ada kalau rukunnya ada pewaris, ada ahli waris dan ada hak yang diwariskan. Sekarang syarat-syarat warisan ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah tahaqquq hayatil warisi. Terbuktinya kehidupan ahli waris. Jelas ada ahli waris. Jelas kehidupannya ahli waris. Ada? Apa nomor 1 nih? Ba'dal mauti muwarrisi. Ba'da mautil muwarrisi, yaitu setelah wafatnya orang yang mewariskan. Ba'da mautil muwarrisi, yaitu setelah wafatnya orang yang mewariskan. Ini kebalik nih ya. Kebalik. Arkanul irsi salah satu. Arkanul irsi salah satu. Adapun rukun-rukun warisan ada 3. 1 warisun. Warisun ini ahli waris. Ini yang mewarisi. Yang kedua wa muwarrisun, pewaris yang meninggalkan harta. Arkanul irsi salah satu, adapun rukun-rukun waris salah satu yaitu ada 3. Warisun, ahli waris atau yang mewarisi. Wa muwarrisun, pewaris, yang meninggalkan apa? Yang meninggalkan warisan. Wa haqqun maurusun, dan hak yang diwariskan. Kembali. Syurutul irsi salah satu, adapun syarat-syarat warisan salah satu yaitu ada 3. Yang pertama adalah tahaqququ hayatil warisi, terbuktinya kehidupan ahli waris. Apa yang maksud ini? Coba lihat bawahnya. Ba'da mautil muwarrisi, yakni setelah wafatnya
orang yang diwariskan, orang yang mewariskan, falau lam yu'lam, maka jika tidak diketahui ayyuhum musabiku, ayyuhum siapa di antara mereka, ayyuhum siapa di antara mereka, asabiku yang terlebih dahulu. Kalau gharaqi seperti tenggelam, asabiku yang terlebih dahulu, yang lebih dahulu. Tidak diketahui siapa yang lebih dahulu yang wafat. Ayyuhum siapa di antara mereka asabiku yang lebih dahulu wafat. Kalau waraki seperti tenggelam, fala tawarusa, maka tidak ada yang saling mewarisi. Fala tawarusa, maka tidak ada yang saling mewarisi. Seumpamanya tidak ada, seumpamanya setelah wafat itu pertama setelah harus jelas siapa, setelah wafatnya ahli warisnya harus jelas. Maksudnya begini, yang pertama syarat daripada warisan harus terbukti kehidupannya ahli waris. Ahli waris harus jelas hidup, anak-anaknya, istrinya harus jelas hidup. Setelah pewaris meninggal, bapaknya, ibunya, kakeknya siapa jelas meninggal, harus jelas. Pewarisnya ahli warisnya harus jelas. Harus jelas lagi hidup. Seumpamanya naik perahu, naik kapal seumpamanya, tidak diketahui siapa yang lebih dulu wafat, maka tidak ada yang saling mewariskan. Contohnya anak dan bapaknya. Ternyata nggak jelas anak dan bapak. Kalau bapaknya meninggal kan anaknya yang dapat warisan, walaupun sebentar ngelihat bapaknya kemudian meninggal. Tapi ketika bapaknya wafat, anaknya masih hidup. Karena dia masih hidup, maka dia tetap berhak menerima warisan. Tapi kalau tenggelam, ini kan tidak diketahui siapa yang mati duluan, maka tidak ada yang saling mewarisi kalau seperti itu. Terus yang pertama, yang kedua, wa tahaqququ mauti. Wa tahaqququ mautil muwarrisi, dan terbukti wafatnya pewaris. Wa tahaqququ mautil muwarrisi, dan terbukti wafatnya pewaris. Pewarisnya jelas-jelas wafat, bukan cuma hilang, harus jelas wafatnya. Bukan hanya katanya wafat, harus jelas, betul-betul ada mayatnya, informasinya valid. Baru setelah itu hartanya boleh dibagi-bagi sama ahli warisnya. Terus, ada nomor 2. Imma bimusyahadatin, baik menyaksikan langsung, imma bimusyahadatin, baik menyaksikan langsung,
au sadati adlaini atau kesaksian dua orang adil, au sadati adlaini atau kesaksian dua orang adil, au hukmi hakimin atau keputusan atau ketetapan hakim. Jadi ada keputusan hakim bahwa si A wafat. Pertama menyaksikan langsung, bapaknya meninggal, ibunya meninggal langsung di depan mata. Atau ada dua orang yang bersaksi, bapak kamu meninggal di Arab Saudi umpamanya. Ada dua penyaksian. Terus wal ilmu bijihatil irsi, dan mengetahui dengan jalur warisan. Mengetahui jalur warisan. Mengetahui jalur warisan. Apa yang dimaksud mengetahui jalur warisan ini? Nomor 3, min zaujiyatin au qarabatin, min zaujiyatin sebab pernikahan. Sebab warisan ini sebab pernikahan. Dia mendapatkan warisan jalurnya karena dia suaminya, dia istrinya seumpamanya. Harus tahu jalurnya. Kalau nggak tahu jalurnya nggak bisa diputuskan si A, si B, si D. Harus tahu jalur warisannya. Terus au qarabatin atau hubungan kerabat. Awalain atau hubungan memerdekakan budak. Ma'ata'ayyuni jihatil qurabati, jihatil qurabati ma'ata'ayyuni beserta tertentunya ma'ata'ayyuni jihatil qarabati beserta tertentunya sisi kekerabatan. Ma'ata'ayyuni beserta tertentunya jihad kekerabatan, jihad sisi kekerabatan. Min bunuwati dari jalan anak, au ubuwatan, au ubuwati atau jalan bapak, au ubuwati atau jalan bapak, au ghairiha atau selainnya, bunuwah au abuwah, selainnya jalan anak dan jalan bapak.
Jadi harus tahu ketika mau memutuskan warisan, harus tahu, oh ini jalurnya bapak, oh ini jalurnya ibu, oh jalurnya pernikahan, jalur kekerabatan, oh ini jalur daripada memerdekakan budak seumpamanya. Ayo diselesaikan aja dulu ini. Asbabul irsi, nah ini sabab-sabab menerima warisan nih, sabab-sabab warisan nih. Salah satu ada 3. Kalian bisa menerima warisan sebab 3. Menerima warisan sebab 3. Apa saja? Nasabun, sebab hubungan darah. Nasabun, sebab hubungan darah. Jadi ada sebab-sebab menerima warisan. Pertama adalah nasab, ada hubungan darah. Ada hubungan darah. Apa maksudnya ini? Huwa adapun nasab al-bunuwatu hubungan anak, al-bunuwatu hubungan anak, wal ubuwatu hubungan bapak, pakai bahasa Indonesia semua tulisannya, nggak ada yang pakai tegol. Terus wal itlaqu bi ahadihima, atau yang bersambung, wal itlaqu bi ahadihima, dan bersambung dengan salah satunya, bunuwah wal ubuwah, bersambung dengan salah satu hubungan anak dan hubungan bapak. Wal adlaq, tapi kalian bisa baca ya apa yang dimakna itu. Yang mana yang dibaca itu tahu. Apapun saya terjemah nanti ke bahasa Indonesia buat kalian ini pelajar yang muda. Ya kan sempat begitu. Terus wanikahun dan sebab nikah. Jadi ada jalur karena dia anaknya, karena dia bapaknya. Sekarang wanikahun dan sebab nikah. Wanikahun dan sebab nikah. Apa sebab nikahnya? Huwa akdun, nikah itu adalah huwa, ada nikah, akdun ialah akad, akdun zaujiyati, akad pernikahan, akdun zaujiyati, akad pernikahan, as-sahih yang sah. Jadi nikahnya harus sah, bukan nikah-nikah lain. La nikah illa biwali wa syahidai adlin. Tidak disebut dengan nikah kecuali ada 2 saksi dan 1 wali. Kecuali ada wali dan saksi. Wa illam yasul watun wala khulwatun, wa illam yasul walaupun tidak terjadi watun hubungan badan, watun hubungan luar badan, walaupun belum hubungan badan, meskipun tidak hubungan badan, walaupun waktu dan tidak berduaan, berkhulwat, walaupun waktu dan tidak berduaan, berkhulwat. Tahu berkhulwat? Kalian berdua sama cowok yang bukan muslim, namanya berkhulwat.
Oh, ya betul. Huwa pernikahan itu adalah akduz zaujiyati, akad pernikahan as-sahihi yang sah. Wa illam yasul, walaupun tidak terjadi wat'un wate', hubungan badan, wala khalwatun, dan tidak terjadi pula apa? Berduaan, berhalwat. Artinya setelah nikah lagi duduk, duhai senangnya pengantin baru. Apa tulisannya? Tulisannya itu lagunya. Ada kan lagu begitu kan? Duduk tahu-tahu meninggal pas di pelaminan, meninggal. Itu kan belum malam pertama. Walaupun belum malam pertama, tetap saja ketika meninggal tetap ada ikatan pernikahan. Itu juga sabab musabab menerima warisan. Harus tahu kalian. Ya naudzubillah, semoga tidak terjadi sama kalian. Semoga ketika nikahnya kekal sampai akhirat. Terus wawala'u dan hubungan waris. Hubungan wawala'u dan hubungan karena memerdekakan budak. Udah, lanjutkan sebentar kan? Nanggung banget nih. Nanggung. Kotlun, oh enggak lah, enggak nanggung. Minggu depan. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.